Kalau gue sih prefernya agak ya menyebutnya proyek gitu. Proyek makan bergizi gratis. Wah, gitu. bukan program. Jadi lu proyek pansnya udah di awal duluan nih proyek. Proyek makan bergizi gratis ini dalam temuan liputan kita ternyata banyak dinikmati oleh pendukung dan orang-orang terdekat Presiden Prabowo. Waduh. Pak, Seneng gue. Dia menyampaikan kalau pihak tentara itu sebenarnya nggak siap untuk menyiapkan dapur. Oleh karena itu dia turun langsung lah di program ini dan membuat yayasan namanya Sejahtera Desaku. Nah, tapi sebagai politikus dia tidak turun langsung, melainkan lewat keluarganya yang ditugaskan sebagai PIC. Ini kalau nggak salah juga pernah menjadi sorotan dari KPK, bukan ya? betul. Ketua KPK Setio Budianto itu pernah mengikuti sebuah rapat ya Kak ya. Kita dapatkan salinannya dengan Badan Gizi Nasional, Pram. Yeah. Apa isi pertemuan itu? Nah, tapi ada nggak sih aroma korupsi dalam program ini? Ada, Bra. Mantap. Gimana itu ceritanya? Kak? Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocoros Politik bersama saya Stefanus Pramono. Dan gue Raymond Srikang. Dan gue Yosea Arga. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di akun YouTube tempo.co. Bagi teman-teman yang ingin membaca laporan majalah Tempo, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi. Jangan baca atau sebarkan konten bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Nah, Kang, dalam beberapa waktu terakhir ya, gue melihat dukungan ke Tempo itu tuh semakin besar ya setelah muncul teror kepala babi dan juga tanggapan dari Hasan Nasbi dan lain-lain. Dan merasakan semakin besarnya termasuk juga untuk setelah serangan di DOS itu ya. Ya, dari dukungan dari pembaca, pemirsa Bocor Alus juga gitu ya, dalam bentuk apapun, baik mereka mensubscribe YouTube Tempo.co maupun berlangganan ya konten-konten premium di website Tempo itu merupakan bentuk dukungan dan tentu saja kita berterima kasih untuk itu. Artinya pemirsa kita, pembaca kita bisa dan mampu mendukung jurnalisme yang berkualitas. Jadi terima kasih untuk Anda semua yang sudah memberikan dukungan kepada kami di Tempo. Pram, Kang, nih di beberapa komentar nih warganet banyak yang bilang Tempo nih katanya suka masak nih. Masak apa nih sebenarnya? Menarik. Arga ini berarti mencermati ini, Pram. Membaca satu-satu kolom komentar. menarik. Ya, jadi gue juga baca Pram, bahwa di beberapa konten Bocor Alus gitu kan, dan beberapa konten-konten Instagram kita, media sosial kita itu sering sekali bilang Tempo sedang memasak dan seterusnya. Itu sebenarnya kan ungkapan gitu dari warganet bahwa kita sedang menciptakan dan membongkar sesuatu lah gitu dari tentu saja dari hasil kerja jurnalistik kita gitu kan. Sering kali atau banyak liputan-liputan jurnalistik kita itu yang memang kritis terhadap pemerintah, Pram. Itu mungkin yang ditangkap oleh warganet ya untuk melihat bagaimana kerja-kerja jurnalistik wartawan Tempo. Ya, gitu. dan sebenarnya siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun penguasanya deh, ya tentu saja Tempo akan terus memasak gitu dan menyajikan untuk publik gitu informasi yang kami dapatkan. Iya. Ya kan? Itu untuk publik ya ujungnya ya. Iya. Ya. Di sini sudah hadir Yosea Arga, ya dia wartawan investigasi dari Desinvestigasi Tempo dan coba kita lihat tuh tatoannya kan. Coret-coretan gitu. Ya nggak apa-apa, Tempo memang kaya ya. Kami tidak melihat warna kulit seseorang, suku, agama dan lain-lain gitu. Dan kami percaya kok betapapun Arga ini tatoan gitu ya. Bisa melihat dari ini Nevisil itu banyak yang bergambar nih. Tapi tetap profesional. Betul. Nggak difungsional. Masuk tuh barang. Oke, main apa kita hari ini? Nggak jauh-jauh dari memasak, Pram. Mau masak lagi. Nggak jauh ya. Jadi soal makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Ini kan sebenarnya sudah cukup lama ya dibicarakan ya, berjalan program yang berjalan sejak Januari. Betul. Dan menjadi prioritas dari pemerintahan Prabowo Gibran. Ya. Dan anggarannya nggak main-main.
lebih dari 70 triliun. Ya, 71 triliun tepatnya, Bram. Tapi bisa lebih besar karena beberapa kali pernyataan publik dari pejabat Badan Gizi Nasional yang menangani program ini gitu kan, mengatakan bahwa ada kemungkinan ditambah atau mereka sudah meminta tambahan 100 triliun. Jadi sangat besar, Bram. Oke, tim investigasi sudah turun nih. Yes. Ya kan? Terus kalau sudah investigasi Tempo yang turun, artinya nggak main-main liputannya. Kemanapun akan dikejar. Ya. Ya kan? Ya. Ceritakan Rikang, ini apa problem yang lu Ya. temuin? Ya, jadi gini Bram, jadi tentu pemirsa Bocor Alus kan juga membaca berita dan juga menyimak bagaimana program makan bergizi gratis gitu. Kalau gue sih prefernya agak ya menyebutnya proyek gitu, proyek makan bergizi gratis. Wah, gitu. bukan program. Jadi Lu proyek pansnya udah di awal duluan nih proyek. proyek Wah, makan oke. bergizi gratis gitu kan. Jadi banyak kritik ya kan, banyak persoalan yang terjadi begitu, dan 3 bulan proyek ini berjalan kita menemukan berbagai persoalan gitu. Nah, apa yang kita temukan gitu. Jadi ketika belum lama proyek ini kick off gitu, tanggal 6 Januari ya kan, ada seorang narasumber yang ngajak ketemu itu Bram gitu kan. Dia cerita bahwa wah proyek ini banyaklah kekacauan sengkarut macam-macam lah gitu, mulai dari dapur yang mungkin belum siap sepenuhnya gitu kan, terus siapa saja yang kemudian menikmati proyek ini dan macam-macam. Nah dari situlah kemudian tim investigasi, saya, Arga dan teman-teman di tim kemudian bergerak untuk menelusuri, wah menarik ini, terutama siapa sih aktor-aktor yang terlibat dalam proyek ini, Pram? Karena ya ini tadi kata lu tadi kan bilang bahwa ini proyek yang dananya gede banget gitu kan, 71 triliun. Ya benar, gue ngomongnya program, lu ngomongnya proyek Iya. ya kan. Samakan dulu Oh frekuensi. ya kan, silakan. Gak apa-apa gitu kan. Ya, 71 triliun plus kemungkinan 100 triliun tambahan gitu kan. Jadi ini perlu kita lihat akuntabilitasnya gitu kan, transparansinya. Nah dari situlah kemudian gue, Arga dan tim bergerak gitu, Ya. Pram. Apa temuan utama dari tim investigasi Tempo? Nah ini menarik nih. Nanti Arga nambahin ya, Gak. Ketika gue udah ketemu narasumber ini, gue ini mencari-cari siapa sih aktor-aktor di belakangnya gitu, siapa yang menikmati, siapa yang menggarap dan seterusnya. Gue mencari ke sumber-sumber terbuka gitu ya, tentu saja gitu, dan juga tanya ke sana sini, sampailah gue ketemu ke sebuah platform gitu kan, yang kemudian di situ terserak banyak sekali dokumen terkait makan bergizi gratis, Bro. Wah, Gua jadi lah- lu dapat harta karun ya? Dapat harta karun di situ gitu. Jadi kan gua downloadin tuh semuanya, termasuk nama-nama yayasan, PT maupun pihak-pihak yang ditunjuk atau mendapatkan kesempatan sebagai mitra atau partner Badan Gizi Nasional dalam melaksanakan proyek makan bergizi gratis. Gua downloadin tuh semuanya, meskipun gua perlu langganan loh ya, perlu langganan, gua downloadin semua, pakai kata kunci MBG, BGN, makan bergizi. Apa aja yang lu temuin di situ? Nah, gua ketemu misalnya ada surat penunjukan kepala dapur, gitu kan. Nah, kalau sudah ada kepala dapur itu artinya ada nama-nama dapur dan mitra Badan Gizi Nasional. Nah, disitulah kemudian ada nama-nama kan, Nama-nama mitranya? nama-nama mitranya. Nah, dari situlah kemudian kita bergerak lebih jauh lagi, ya Gak ya, untuk melihat siapa di balik itu, gitu. Siapa Gah? Jadi Pram, Kang, proyek makan bergizi gratis ini dalam temuan liputan kita ternyata banyak dinikmati oleh pendukung dan orang-orang terdekat Presiden Prabowo. Waduh. Pak, Seneng ini- gua. Depok Pak. Ya. Siapa saja orang dekatnya Prabowo yang mendapatkan itu Gah? Nah, salah satunya dalam temuan kita nih ada nama letkol tituler Lenis Kogoya. Jangan lupa letkol titulernya. Another letkol ya. Another letkol. Kalau Dia sebelumnya ini kan dapat Dedi ya. pangkat letkol di zaman Prabowo ketika menjadi Menteri Pertahanan, dan sekarang menjadi staf sus Menteri Menhan Pertahanan di zaman Pak Safri Samsudin yang sekarang ini. Mantap. Ngomong-ngomong soal Lenis Kogoya ini Gak, Pram,
dalam temuan investigasi kita, dia bersama dengan sekelompok relawan gitu ya, membentuk namanya Yayasan Prabu Center 08. Nah, lu tahu kan? 08 ya? Ya, kalau udah nama 08 ini gitu. Siapa gitu kan? Ini kan kode yang merujuk pada Prabowo Subianto ketika dulu aktif berdinas di militer begitu kan. Nah, ini adalah sekelompok relawan pendukung Prabowo gitu. Nah, gue tadi kan di awal cerita nih Pram, bahwa tim investigasi ini mendapatkan harta karun lah dari dokumen-dokumen di sumber terbuka itu, meskipun kita harus membayar ya. Nah, dalam sumber terbuka itu kita dapatkan salah satunya adalah satu notulensi gitu ya, notula kelompok relawan Lenis Kogoya ini. Di situ diceritakan bahwa sebelum pemilu 2024 ada pertemuan antara Jokowi dengan Lenis dan juga kelompok relawan itu, dan disitulah kemudian terbentuk kelompok relawan pendukung Prabowo Subianto gitu. Prabu 08. Prabu Center 08. Prabu Center 08. Gue udah ketemu Lenis di kompleks Kementerian Pertahanan gitu kan, dan dia cerita bahwa memang Yayasan Prabu Center 08 ini terlibat atau ikut berpartisipasi dalam proyek makan bergizi gratis gitu kan. Nah, salah satu daerah yang mereka tangani, kalau berdasarkan akta yang dokumen yang kita punya itu diantaranya di Bali gitu kan. Jadi Bali itu mereka juga pegang gitu kan sebagai salah satu lokasi dapur untuk pemberian makan bergizi gratis. Apakah Prabowo atau orang-orang dekatnya memberikan instruksi kepada Leni supaya ikut mendukung program ini? Ya. Nah, Pram, menjawab pertanyaan itu memang dari beberapa orang ya, Kak ya, pejabat pimpinan yayasan, pengurus yayasan yang kita temui, tentu saja mereka mengaku tidak ada arahan, tentu saja tidak ada perintah dari Prabowo langsung untuk terlibat dalam proyek ini gitu. Tetapi yang mereka katakan alasannya adalah ya kita sebagai kelompok relawan, ini program dari presiden atau tokoh politik yang dulu dia dukung dalam kontestasi pemilu 2024. Jadi wajar, kata mereka begitu. Jadi wajar kalau kami sebagai kelompok relawan ingin ikut menyukseskan. Gitu, Pram. Bagus dong, di satu sisi ini menyukseskan program pemerintah gitu kan. Belum tentu, Pram, karena ketika ada program dari pemerintahan Prabowo gitu kan, lalu yang melaksanakan dan ikut terlibat di sini adalah para pendukungnya, ini tentu saja kental dengan konflik kepentingan, Pram. Coy lagi. Konflik of interest. Ya, konflik of interest gitu kan. Bagaimanapun itu tadi persoalannya adalah konflik kepentingan yang mungkin terjadi dengan adanya penunjukan atau berpartisipasi dalam proyek makan bergizi gratis. Ya. Tadi Rekan kan sudah menjelaskan nih soal Lenis Kogoya ya. Nah, tapi gue penasaran, ada nggak sih petinggi Gerindra gitu atau program ini dinikmati nggak sih oleh orang-orang Gerindra? Ya, Pram, Kang, salah satunya ini ada yang namanya Kosmas Semenjanggat. Dia ini salah satu politikus Gerindra yang ada di Manggarai Barat. NTT ya? NTT. Dia melakukan apa, Kak, untuk terlibat dalam proyek makan bergizi gratis? Jadi ketika kita mengirim 3 koresponden kita ke sana, dia bercerita tuh si Kosmas. Dia menyampaikan kalau pihak tentara tuh sebenarnya nggak siap untuk menyiapkan dapur. Sebagai kader militan dia menyebutnya. Dia siap menyukseskan proyek prioritas Presiden Prabowo ini. Oleh karena itu dia turun langsung lah di program ini dan membuat yayasan namanya Sejahtera Desaku. Tapi sebagai politikus dia tidak turun langsung, melainkan lewat keluarganya yang ditugaskan sebagai PIC. Jadi keluarganya yang ikut membantu proyek ini. Dengan model yang sama, nggak, Pram, gitu. Kita juga menemukan terjadi ada politikus Gerindra lah ya, yang juga membangun atau mendirikan yayasan gitu di Palembang, Sumatera Selatan gitu. Dia adalah politikus Gerindra gitu, pernah menjadi calon legislatif gitu kan, dan dia menjadi mitra atau penyedia makan bergizi gratis juga gitu. Jadi ini tidak hanya di satu titik aja, Pram, tapi banyak di beberapa daerah, nyaris di Sumatera ada, di ujung timur seperti di NTT ada gitu.
Iya, ya, artinya tim investigasi mengirimkan cukup banyak ya reporter ya untuk mengecek langsung ya di NTT, terus juga kemudian di mana tadi di Palembang gitu ya. Ada juga di Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Selengkapnya nanti bisa di Majalah Tempo. Mantap, mantap. Gue penasaran, ada nggak sih perintah dari partai, katakanlah ke Kosmas Janggat gitu ya, yang dari NTT tadi, supaya dia ikut mendukung atau terlibat dalam program MBG ini? Ya tentu ya, soal perintah Pram, Kang. Karena lagi-lagi klaimnya atau perintahnya ini jangan sampai program prioritas atau proyek yang tadi Rikang sebutan ini gagal dan tidak berjalan. Mau nggak mau dia harus terjun langsung dan menyukseskan program ini. Perintahnya dari siapa? Tentu dari partainya. Ngomong-ngomong soal perintah nih, Pram, apa yang dijelaskan Arga ini mirip-mirip seperti penjelasan pengurus Yayasan Prabu Center 08. Oh, yang punya Lenis Kogoya itu ya? Terafiliasi oleh Lenis Kogoya itu tadi. Jadi gua wawancara dengan salah satu pengurus Abednego begitu, dan dia kepada kita gitu mengaku bahwa ada arahan dari salah satu petinggi DPP Partai Gerindra gitu yang dekat dengan Prabowo gitu. Arahannya apa? Untuk ya seperti kata Arga tadi, relawan yuk, ayo sama-sama ikut menyukseskan dan terlibat dalam proyek prioritas atau program prioritas Presiden Prabowo. Karena itulah kemudian setelah ada arahan itu dalam sebuah pertemuan antara petinggi Gerindra itu dengan kelompok relawan, barulah kemudian mereka mengurus dan ikut mendaftar sebagai mitra Badan Gizi Nasional. Gitu, Bram. Oke. Ada nama besar lain nggak yang muncul gitu? Mungkin nama yang akrab di publik gitu ya? Oke ya. Jangan khawatir, Pam. Kita simpan itu. Tapi beberapa bisa kita sampaikan. Spill dikit lah ya. Spill. Salah satunya misalnya Billy Mambrasar. Oke, gitu kan. ini yang dulu menjadi staf milenialnya Presiden Jokowi ya? Betul. Dan kita tahu ketika pemilihan Presiden 2024, Billy merupakan salah satu pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming gitu kan. Nah, dari mana kita bisa dapat nama Billy Mambrasar dalam hal ini? Lagi-lagi dari sumber terbuka yang gue tambang tadi gitu kan. Apa dokumen yang gue dapat? Jadi itu ada salah satu dokumen gitu kan yang ada kop surat itu yang menyatakan peminatan terhadap proyek makan bergizi gratis. Di situ disampaikan lokasinya di mana dan macam-macam. Tentu yang gua baca itu adalah lokasi di Papua. Nah, kopnya adalah Yayasan Kitong Bisa. Oh, gitu. Kitong Bisa. Jadi ya. Yayasan Kitong Bisa gitu kan. Billy Mambrasar ini kan pengusaha. Nah, apakah program ini juga merangkul banyak pengusaha lain? Ada, Pram. Jadi dari data yang kita punya gitu, ada beberapa yayasan yang terafiliasi dengan pengusaha-pengusaha kelas nasional. Misalnya ya, menyebut salah satu di antaranya adalah Yayasan Bosowa Bina Insani. Jadi Pram, Yayasan Bosowa Bina Insani ini mengelola sekolah di Bogor, Jawa Barat, begitu. Dan kita sudah wawancara juga dengan Sadikin Aksa ya, salah satu anak Aksa Mahmud, gitu kan. Kepada kita Sadikin bercerita bahwa ini tidak ada konflik kepentingan karena kita mendaftar gitu kan, kita membangun dapur sesuai dengan spek dan lagi-lagi jawaban yang disampaikan kepada Tempo, Sadikin mengatakan bahwa kita ingin terlibat dan menyukseskan proyek makan bergizi gratis di mana punya manfaat lah kira-kira secara sosial kepada anak-anak. Itulah kira-kira jawaban Sadikin kepada Tempo. Gitu. Prabowo ini seneng banget berarti ya, para pendukungnya ingin menyukseskan program pemerintah gitu ya. Happy rasanya Prabowo. Nah, tapi gue jadi penasaran. Prabowo sendiri menikmati nggak sih program ini atau proyek ini? Nah, Pram, untuk itu lebih lengkapnya nanti pemirsa Bocor Alus bisa mengakses dan membaca majalah Tempo yang akan keluar ya di edisi terbaru. Di situ kita sampaikan lengkap termasuk pertanyaannya Pram ini tadi, apakah ada Prabowo langsung terlibat di sana, begitu Pram. Di situ
ada berbagai macam tulisan yang menjelaskan tentang proyek ini. Tapi Prabowo-nya disebut di situ. Dibaca nanti. Jamin seru ya? Dijamin seru. Jamin seru. Oke. Nah, tapi kalau kita melihat proyek atau program MBG ini ya, ini menjadi pertanyaan. Ada begitu banyak yang terlibat. Ya. Ini mereka melalui tender atau enggak sih? Karena kan sangat mungkin nilainya di atas 100 juta ya, dan kalau nggak salah itu tidak boleh lewat penunjukan langsung. Ya kan? Ya, oke. Jadi menjawab pertanyaan lu Pram, bahwa kita tanya juga ke narasumber yang mengetahui proses pendaftaran itu, terus kemudian yayasan-yayasan yang sudah bisa menjadi mitra gitu, termasuk orang di internal Badan Gizi ya, Pram. Ya. Mereka bercerita bahwa untuk menjadi mitra itu mereka harus mengupload seabrek persyaratan, Pram. Mulai dari status hukum kelembagaan gitu kan, artinya upload akta yang terdaftar di Kementerian Hukum, lalu membangun dapur ya kan, lokasinya di mana, lalu di sekitar dapur itu ada berapa sekolah, semua syarat itu harus dimasukkan atau diupload di website Badan Gizi Nasional. Itu juga yang kemudian disampaikan oleh Kepala Badan Gizi ya kan, kepada kita soal bagaimana menjadi mitra gitu. Setelah kemudian diupload, ada tim verifikasi dan validasi. Jadi data-data itu kemudian dikompilasi, tim verifikasi dan validasi ini yang turun ke lapangan untuk ngecek ya. Ya betul Kak. Jadi untuk mengecek apakah syarat-syarat yang tadi diunggah itu sesuai dengan kondisi di lapangan gitu. Ya, tadi menyambung Rikang juga ya. Kita juga sudah bertemu Asosiasi UMKM ya. Dia bercerita banyak bagaimana sulitnya menjadi mitra BGN. Pertama dari sekian seabrek persyaratan yang tadi dijelaskan oleh Rikang, di mana dia harus berbadan hukum seperti PT, CV atau yayasan. Kesulitan lainnya itu yang mereka alami itu salah satunya pendanaan. Bagaimana tidak, Pram, Kang? Untuk menyiapkan dapur, berinvestasi dapur, tentu membutuhkan dana yang miliaran. Dari awal nih membangun dapur dari tanah yang kosong, bikin dapur, menyiapkan peralatan makan. Sementara UMKM tidak mempunyai dana sebesar itu. Miliaran rupiah. Betul. Gimana itu ceritanya bisa miliaran rupiah? Dana sebesar itu kalau kita membangun dari nol. Jadi kita menyiapkan lahan, membangun dapur, juga harus menyiapkan sanitasi, belum lagi menyiapkan alat makan. Kan bisa dibayangkan UMKM sangat kesulitan untuk menyiapkan dana sebanyak itu. Artinya mereka yang bisa berpartisipasi dalam program atau proyek ini adalah mereka yang punya modal yang cukup kuat dong. Paling tidak dari segi tanah, dapur dan lain-lain, sehingga mereka kemudian bisa terlibat dalam proyek ini. Iya. Sebenarnya Pram, kalau kita mengatakan bahwa mesti orang berduit atau pengusaha, ada alternatif atau model kerjasama yang kita temukan nih dalam proyek makan bergizi gratis. Apa misalnya? Salah satu yayasan misalnya kita punya badan hukumnya, tetapi sebagai eksekutor di lapangan atau orang yang pihak yang memasak misalnya belanja dan macam-macam, itu kita bisa bermitra dengan pihak lain. Oh iya gitu. iya. Jadi kayak model subkon gitu loh, Pram. Ini kayak Hambalang juga dulu banyak subkonnya bukan ya? Ya nggak sih? Tapi ini memang diperbolehkan subkon ini. Ini yang terjadi gitu. Kalau pemirsa Bocor Alus mencermati pemberitaan belakangan ini, Pram, ada laporan di kepolisian di Jakarta Selatan di mana salah satu mitra yayasan, jadi bukan mitra BGN nih, Pram, ada mitra yayasan yang punya restoran gitu, memasak untuk program atau proyek makan bergizi gratis, itu merasa dirugikan oleh yayasan. Karena apa? Yayasan dianggap tidak membayar. Tidak membayar semua produk ataupun paket makanan yang sudah dimasak oleh mitra ini gitu. Jadi ada persoalan di situ. Ini kalau nggak salah juga pernah menjadi sorotan dari KPK bukan ya? Betul, betul Pram. Jadi bagaimana Ketua KPK Setio Budianto itu pernah mengikuti sebuah rapat ya Kak ya. Kita dapatkan salinannya dengan Badan Gizi Nasional, Pram. Belum lama kok, sekitar awal-awal Maret gitu kan. Apa isi pertemuan itu? Ketua KPK menyoroti setidaknya dua hal, Pram. Soal pengelolaan anggaran yang
didorong untuk lebih transparan dan akuntabel. Karena lagi-lagi seperti yang kita bahas di depan tadi, ini proyek yang memakan biaya atau mengeluarkan biaya puluhan triliun gitu, 71 triliun dan kemungkinan bertambah. Dan semuanya terpusat di Badan Gizi Nasional, BGN gitu kan. Terus apalagi poin yang disampaikan oleh KPK? Ini yang paling penting, Pram, dan ini kemudian menjadi jangkar liputan investigasi kita sekarang adalah eksklusivitas penentuan mitra, gitu kan. Mitra-mitra ini KPK mendorong agar Badan Gizi Nasional (BGN) lebih transparan dan terbuka untuk penunjukan mitra, gitu kan. Dan ini kemudian yang disoroti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal pelaksanaan makan bergizi gratis. Akhirnya selama ini memang belum transparan ya penunjukan mitra-mitra ini ya. Menurut KPK ini perlu didorong agar lebih transparan, kira-kira gitu. Karena Ketua KPK mengatakan ini ada eksklusivitas dalam penunjukan mitra itu. Eksklusivitas itu artinya hanya orang tertentu yang bisa mendapatkan. Kurang lebih begitu mungkin ya. Kurang lebih seperti itu. Berarti orang-orangnya Prabowo saja nih yang lebih banyak bisa mendapatkan ini enggak? Itu bisa dibaca di majalah. Mantap harga. Oke, kalian tadi sudah menyebutkan berbagai kejanggalan ya dalam program ini. Misalnya orang-orang terdekatnya Prabowo yang mendapatkan, yang di situ ada konflik kepentingan. Nah, tapi ada nggak sih aroma korupsi dalam program ini? Ada, Mantap. Gimana itu ceritanya? Kita dapat informasi penagihan dari Kementerian Keuangan nih. Nah, informasi penagihan itu, Pram, terkait dengan tahap awal pelaksanaan proyek makan bergizi gratis. Jadi pada tahap awal itu sistemnya adalah reimbursement, ya kan? Reimbursement setelah beberapa hari pelaksanaan mereka berhak untuk menagih ke Kementerian Keuangan yang tentu lewat Badan Gizi dulu kan. Nah, di situ informasi yang kita dapatkan, meski program atau proyek ini baru berjalan sekitar 12-13 hari gitu, kurang lebih lah segitulah ya, penagihan itu sudah mencapai miliaran. Gitu kan. Padahal di perhitungan atau kalkulasi di internal BGN itu mestinya dengan waktu pelaksanaan yang baru sebentar di tahap awal itu, tagihan tidak lebih mungkin sekitar 500 juta gitu kan. Ini miliarannya miliaran gemuk nggak? Miliaran ya lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Belum punya kita uang segitu. Gitu. Itu Pram. Nah, terus kita cek tuh bener nggak ada tagihan seperti ini begitu kan. Nah, dari Kementerian Keuangan gitu mengatakan bahwa kita akan memeriksa gitu kan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan pada tahap awal, Kementerian Keuangan mengatakan bahwa rata-rata artinya kalau rata-rata itu ada yang besar, ada yang lumayan kecil, tapi rata-rata pada tahap awal itu sekitar 408 juta ya kan untuk setiap dapur yang mengajukan tagihan. Meski demikian, Kementerian Keuangan mengatakan kalau ada tagihan yang menurut mereka terjadi potensi fraud atau tidak sesuai dengan barang yang diajukan, belanja yang mereka ajukan, mereka akan mengembalikan kepada mitra itu untuk diperbaiki. Gitu. Subkon ini memicu penyelewengan nggak ya? Karena logikanya kan kalau kita lihat kayak di Hambalang waktu itu ya, proyek Hambalang gitu, itu kan itu semua di subkon gitu, dan akhirnya yang perusahaan subkonnya nggak dapat banyak, dan untuk mereka bisa mendapatkan keuntungan ya kualitasnya dikurangin gitu kan, salah satunya ya kalau seingat gua ya. Nah, dalam hal ini, dalam proyek atau program MBG ini seperti itu juga nggak? Ya, jadi Komisi Pemberantasan Korupsi juga sudah menerima laporan ya bahwa seharusnya makanan yang diterima si murid di sekolah-sekolah yang seharusnya nilainya 10.000 itu menjadi 8.000, Pram. Nah, oleh karena itu KPK dalam hal ini mendorong adanya transparansi di situ. Ya, transparansi itu kan bahasa halus ya. Iya. Bahasa formal. Bahasa halus yang kalau kita lihat nanti ya, kalau lo kemudian begini terus artinya tidak ada perbaikan dan fraud ini nyata, semakin nyata gitu. Ini memang tim investigasi ini memang selalu mendapatkan hal-hal yang negatif dulu ya. Masalah mulu gitu ya. Tapi memang itu namanya investigasi itu kan membongkar skandal. Nah, tapi ada nggak hal-hal yang menggembirakan gitu dalam temuan kalian ini atau dalam tulisan di majalah Tempo nantinya? Ya, tentu ada ya yang menggembirakan ya. Selain kita mereportase pelaksanaan MBG di beberapa daerah di Indonesia nih, kita juga menulis pelaksanaan makan bergizi
kalau di sana mungkin nyebutnya bukan makan bergizi ya. Apa ya? Free meal. Nah, itu kita menulis di Amerika, Swedia dan Tokyo di Jepang. Jadi ada koresponden atau kontributor Tempo di sana yang bergerak juga ya. Jadi temuannya itu kira-kira adalah bagaimana sekolah itu diberdayakan sebagai dapur penyedia makan bergizi. Tidak menyebutnya gratis karena misalnya dalam kasus di Jepang itu pemerintah mesti membayar bulanan gitu kan. Nggak besar, mungkin sekitar 4.400 yen. Itu pun asumsi siswa masuk secara full 1 bulan. Tapi kalau misalnya sakit, dana yang sudah dibayarkan di depan itu bisa dikembalikan sesuai dengan berapa hari dia absen gitu. Jadi pada intinya adalah kita mendapatkan semacam model pelaksanaan dari negara-negara yang sudah puluhan tahun melaksanakan program ini gitu, dan mereka mendorong orang tua terlibat, sekolah terlibat begitu kan, untuk mengawasi juga sebagai pelaksana gitu. Bukan seperti model di Indonesia yang mengandalkan yayasan. Meskipun di sana ada catering juga tapi itu pengecualian bagi sekolah yang tidak punya dapur gitu. Jadi di situ kita bisa belajar bagaimana pelaksanaan makan bergizi. Ya, jadi ini kabar bahagia yang datang dari luar negeri ya. Justru dari luar negeri. Bukan dari dalam negeri. Dari dalam negeri kebanyakan yang buruk-buruk kayaknya kalian temui ini ya. Iya. Jangan-jangan soal kualitas makanannya juga ada yang bermasalah itu. Bisa dikatakan seperti itu. Kalau kita baca di pemberitaan di 2 pekan awal pelaksanaan, terjadi beberapa kasus keracunan ya kan. Di Sukoharjo salah satunya, puluhan siswa sakit perut dan muntah-muntah setelah menyantap menu makanan MBG ini. Ulet gimana? Ya, tapi omong-ngomong soal temuan ulat di Manggarai Barat, ya memang sejak awal temuan semacam itu sudah ada gitu ya kan, dan itu nggak bisa kita hindari. Ketika kita memasak secara massal, potensi kesalahan pasti ada lah. Dan itu sudah muncul ya di mana-mana ya. Dan itu sudah muncul di mana-mana. Oke. Ya pada akhirnya memang murid yang harus memakan itu semua ya. Oke, sekarang gantian nih Pram, gue yang nanya Pram. Sebenarnya gimana sih sikap Tempo terkait proyek prioritas Presiden Prabowo ini? Oke, begini, sejak awal Tempo memandang bahwa program atau proyek MBG ini sebenarnya tidak diperlukan saat ini gitu ya. Ya oke lah, mungkin Presiden Prabowo punya niat yang baik, dia mendapatkan data soal stunting dan lain-lain sehingga kemudian dia punya niat untuk mengentaskan problem stunting ini. Nah, hanya saja kita melihat dari awal perencanaannya itu juga berantakan, ya kan. Lalu kemudian praktiknya seperti hasil temuan kalian, ya kan. Kita melihat bahwa proyek ini kemudian akhirnya menjadi berbau KKN. Ya, kita melihat ada potensi korupsinya tadi yang seperti kalian sebutkan, yaitu dengan laporan pertanggungjawaban atau reimbursement yang dinilai tidak wajar gitu kan, sampai miliaran rupiah padahal harusnya ratusan juta saja. Lalu yang kedua, ya proyek ini kita melihat kental dengan aroma kolusi dan nepotisme. Ya kita lihat akhirnya ada orang-orang pendukung Prabowo yang kemudian bisa menikmati proyek ini gitu. Betapapun kecil atau besarnya, ya tetap saja mereka mendapatkan keuntungan dong. Kalau tidak mendapatkan keuntungan, mereka tidak mungkin menjalankan ini. Kan harus bayar pegawai dan segala macam ya. Dan ini adalah proyek jangka panjang. Artinya tidak dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan atau bahkan 1 tahun berhenti begitu saja. Ini sangat mungkin ini akan dilanjutkan terus-menerus sehingga lu akan mendapatkan penghasilan atau keuntungan yang sudah pasti nih. Entah itu mingguan, entah itu bulanan gitu ya. Bahkan tahunan gitu loh. Ya ini bisa jadi tabungan juga mungkin buat mereka gitu. Makanya akan lebih baik kalau pemerintah mengevaluasi total bila perlu menghentikan program MBG ini. Oke, ada manfaatnya, tapi kira-kira bisa nggak digunakan atau menggunakan cara lain yang lebih tepat sehingga anak-anak ini juga tetap bisa menikmati manfaatnya, tapi juga tidak ada penggarongan terhadap duit negara. Nah, ini kan kita khawatir kalau kemudian ini terus terjadi, dinikmati oleh segelintir orang saja, ya ini bisa dikatakan sebagai
penggarongan. Gitu ya, kita tunggu nanti KPK seperti apa. Oke Pram, cukup ya rasanya kita memberikan sedikit bocoran kepada pemirsa bocor halus politik soal liputan investigasi makan bergizi gratis itu. Nah, jangan lupa pemirsa untuk membaca laporan lengkapnya di majalah Tempo versi cetak pada hari Senin ataupun majalah Tempo versi digital yang akan terbit pada Minggu pagi. Jangan lupa saksikan terus Bocor Halus Politik di youtube tempo.co dan kalian bisa dengarkan juga di Spotify Bocor Halus Politik. Sampai jumpa.